Wa man yu'min billah gitu kan. Barang siapa kamu iman kepada takdir Allah itu, baik atau buruknya, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ternyata hidayah itu tidak datang dengan sendirinya. Berarti harus dijemput. Mau hidup enak lah gitu kan. Iya. Mau usaha sukses lah. Iya. Mau jodoh yang cantik lah. Iya benar. Atau yang kaya. Masih banyak lagi mungkin ya. Apalagi janda banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah kita kedatangan Kang Atep yang akan mengedukasi kita semua tentang kehidupan di masa lampaunya. Assalamualaikum Kang Atep. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Atep apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik, alhamdulillah. Kang Atep, mohon maaf sebelumnya, nama lengkap Kang Atep itu siapa sih? Kalau dulu mah nama lengkap saya dari kecil, dari pemberian ayah ini, ayah dan ibu itu Atep Sugandi. Atep Sugandi. Dan Atep Sugandi. Tapi ketika saya mau menginjak remaja itu ya, saya sakit-sakitan. Lalu datanglah kata sekarang mah paranormal ya gitu. Paranormal. Kata paranormal itu bilang ke ayah saya, kalau anak kamu mau sehat selalu, maka gantilah namanya. Jadi siapa tuh bapak? Kalau bapaknya kepada paranormal itu, kalau dulu mah zaman saya mah dukun, karena saya pernah jadi dukun. Gitu. Nah, sudah itu siapa tuh nanya nama yang pantas? Udah aja namanya ganti dengan Atep Iskandar. Atep Iskandar. Saya juga belum mempertanyakan apakah Atep Iskandar itu masuk kategori nama dari pembentukan musyrik itu. Apakah tidak dosa mengganti nama itu? Ya, saya juga belum mempertanyakan itu. Tapi nanti mah kalau ada waktu ditanyakan kepada guru saya lah. Jadi Kang Atep Sugandi ya. Atep Sugandi. Atep Sugandi. Dan kalau sekarang namanya jadi, berubah atau tetap sama? Berubah jadi Atep Iskandar. Jadi mengikuti dukun itu gitu. Oh, begitu. Menarik. Saya mendengar kabar. Ya. Mendengar kabar mungkin dari teman saya, bisa juga kan profesi Kang Atep ini kalau menurut saya itu sebagai ustadz gitu. Jadi gini, Kang Atep, di dulu ada selingan dari Sipulan, katanya Ustadz Atep ini dulunya dukun. Nah, pertanyaan saya gini, kok bisa dukun jadi ustadz gitu? Gimana ceritanya? Sebetulnya mah kembali lagi kata ustadz itu ya, kata ustadz. Kalau ustadz hilir gitu. Kalau ustadz guru. Jadi kata ustadz itu kata orang lain sebetulnya mah. Sebetulnya mah saya sendiri tidak merasa jadi ustadz. Karena kecap ustadz itu berat, luar biasa. Kenapa berat? Karena harus menggurui semua orang gitu kan. Oh gitu. Namanya guru. Akhlaknya harus baik gitu kan. Wajahnya harus selalu ramah. Sementara saya kan belum mencapai derajat seperti itu. Maka saya mah kalau mau mah ya dibilang akang aja lah. biar lebih akrab gitu lah. Biar enak ya. Kalau kata orang mah ustadz mah hanya apa gitu, hanya apa sindiran apa itu. Ustadz itu kata usaha, kalau kata Sunda gitu, usaha tara anakna loba gitu. Anak deres gitu. Nah, balik lagi singkatan gitu. Oh, gitu ya. Nah, balik lagi Kang Atep ini kan dulunya itu, mohon maaf ya. Dengan sangat mohon maaf dari saya pribadi, dulunya itu dukun.
Saya pernah mengalami gitu. Pernah mengalami. Nah, Kang Atep, kok bisa Kang Atep itu jadi dukun gitu? Paranormal, atau dukun pijat, atau dukun urut? Ini saya belum tahu nih. Jadi Kalau gimana tuh? sebutan saya mah kalau disebut paranormal suka meramal ya. Iya, Tapi saya meramal tidak, tapi suka didatangi, maaf, didatangi seseorang atau satu atau tiga orang ya, orang sakit atau orang melahirkan. Kalau orang sakit bawa itu aqua, bawa air pakai aqua gitu ya. Ini saya nih gatal-gatal atau korengan gitu, minta doa lah. Jadi kayak tabib mungkin. Seperti tabib gitu. Seperti yang kedua, orang melahirkan. Kan dulu zaman saya kalau melahirkan itu si bayi teh harus dikasih kalung. Kalau buat tolak bala itu dulu zaman saya lagi belum hijrah kepada Islam yang sebetulnya. Bayi lahir lalu pakai kalung, pakai bola putih. Itu kalungnya bambu kuning. Katanya tolak bala supaya tidak diganggu roh jahat gitu. Gitu. Pertama saya masuk ke dunia itu semenjak remaja. Kenapa terjun ke dunia perdukunan? Karena dipelajari. Oh gitu? Iya. Dipelajari gini. Ketika malam Selasa Jumat gitu kan? Iya. Sebetulnya mah kalau sekarang mah malam apa saja baik gitu ya. Iya, benar. Tapi dulu mah dipilih. Mana yang angker, mana yang tidak gitu ya. Maksud dengan dipilih itu dipilih harinya? Harinya. Hari malam Selasa, Kliwon dan Jumat Kliwon. Gitu. Dulu saya suka datang ke suatu guru sipulan lah. Guru Kang Atep. Guru spiritual kalau sekarang. Guru spiritual. Guru spiritual gitu. Datang, lalu saya dikasih wejangan-wejangan gitu ya. Harus melaksanakan tahajud lah gitu ya. Sholat lah. Tapi kamu jangan lupa harus menyebut nama sipulan yang sudah tiada gitu ya. Kang Atep bisa terjun ke dunia perdukunan itu gimana gitu maksud saya? Kalau dulu mah saya mah diajak. Dianggaplah sejujurnya warisan dari leluhur. Warisan dari leluhur. Yang dianggap enteh sepulan atau orang tua gitu ya. Jadi sudah bawaan gitu lah. Warisan nenek moyang mungkin ya. Warisan nenek moyang bahwa harus meneruskan seperti itu. Jangan menghilangkan adat dan budaya gitulah. Kalau dulu mah gitu kan. Gitu. Adat dan budaya jangan dihilangkan. Kalau dulu mah suka begini saya, seperti kalau hujan di tengah jalan gitu ya. Kalau mau mendung, maka disebutlah sipulan itu. Yang dianggap keramat, yang dianggap sakti itu disebut, ya Pulan, jangan turunkan hujan hari ini. Gitu. Karena saya lagi di perjalanan. Contohnya mungkin kalau bahasa kita karuhun mungkin. Ya karuhun gitu lah. Ya karuhun, jangan turunkan hujan hari ini. Gitu. Kalau bahasa Sunda mah, cucumu lagi di perjalanan gitu. Jadi dulu mah minta hujan teh ke karuhun dulu. Gitu. Ya pengalaman saya, bukan pengalaman orang lain ini mah. Terjun, saya terdidik setiap Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon, pergi suatu tempat mempelajari ke guru spiritual. Harus gini, harus gitu kan? Iya. Syaratnya gini, syaratnya gitu. Syarat yang dimaksud syarat apa ya? Kalau boleh tahu. Syaratnya, contohnya kalau bulan apa? Mulud ya. Bulan Mulud. Ya, bulan Mulud. Kamu harus mandi 7 pancuran, itu syarat ya. 7 pancuran. Atau kamu punya apa itu? Perabot ya. Seperti keris. Pusaka. Pusaka ya. Pusaka seperti batu ali gitu kan.
awi buta gitu ya. Oh. Awi buta itu Iya, iya, iya. ujung ke ujungnya sama gitu. Iya. Iya, iya benar. Terus atau golok gitu ya. Dimandiin, lalu kita pergi ke suatu tempat ya yang ada aliran air yang 7 ngalir itu. Oh, jadi maksud Kang Atep ini mungkin buat apa ya? Membersihkan pusaka Membersihkan atau pusaka. Satu. Iya. Oh, gitu. Itu kalau yang 7 air itu 7 air apa maksudnya, Ustaz? Air yang dianggap keramat. Air yang Ya, dianggap keramat. mengalir pakai bambu kan? Oh iya. Pakai bambu. Ya. Apa maksudnya? Untuk menetapkan, kalau ilmu gitu ya, menetapkan ilmu supaya tidak hilang. Ya. Yang kedua, supaya itu pusaka itu yang dianggap sakti itu Ya. tetap utuh kesaktiannya gitu. Oh, jadi menjaga itu. Kalau di istilah orang-orang zaman now sekarang itu mungkin hodam mungkin ya. Hodam itu. Supaya gitu. hodamnya tidak hilang. Gitu. Dengan keyakinan itu, maka muncullah kemauan-kemauan. Kan kita punya keyakinan. Iya. Mau hidup enak lah gitu kan. Iya. Mau usaha sukses lah. Iya. Mau jodoh yang cantik lah. Iya, benar. Atau yang kaya. Masih banyak lagi mungkin ya. Apalagi janda. Nah, dalam keyakinan itu bahwa diyakini malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, maka diperdalamlah ke guru spiritual itu. Tapi saya berdoa. Ketika saya keluar dari rumah itu, ya, berdoa kepada Allah, dan dulu saya belajarlah sedikit-sedikit ya. Iya. Belajar Al-Qur'an gitu, belajar Iqra sedikit-sedikit dari orang Cianjur itu dulu, dari orang Cianjur pertama saya. Dari orang Cianjur pertama belajar ya, sedikit-sedikit udah ada dasar gitu ya. Udah ada dasar. Jadi ke guru spiritual dipelajari, ya. Al-Qur'an juga dipelajari gitu ya, dipelajari, cuman terjemah dulu ya. Terjemah. Sekarang kan banyak ada tafsir gitu ya. Iya. Ada tafsir Al-Qur'an, ada tafsir hadis gitu ya. Sekarang mah apa yang tidak ada gitulah dalam ilmu Allah gitu. Iya. Nah, ketika keluar rumah atau malam Selasa atau malam Jumat Kliwon, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, apakah yang dikerjakan oleh saya itu termasuk musyrik gitu kan? Oh, gitu. Kenapa ada pertanyaan itu kepada Allah, saya teh ya? Karena ada ketakutan. Kenapa ada ketakutan? Karena saya pernah membaca dulu, pernah membaca dalam Al-Qur'an surah An-Nisa gitu. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa, kalau tidak salah ayat 48 itu. Kalimatnya gini yang dibaca oleh saya. Saya masih belajar itu dan belajar Al-Qur'an. Ya. Saya membaca kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik atau menyembah selain kepada Allah. Ya. Dalam segala urusan. Ya. Sekecil apapun, walaupun sebiji jaroh atau sebesar debu gitu. Ya. Allah tidak akan mengampuni. Saya timbul ketakutan gitu. Kang Atep itu belajar dukun itu buat apa sih? Yang pertama, saya ingin hidup sukses. Yang pertama. Yang kedua, ingin sehat selalu. Kalau kata Sunda mah teririwit gitu ya. Tegeringan wae lah, tidak sakit wae gitu. Yang ketiga, ingin punya pekerjaan. Oh, gitu. Yang keempat, ingin dicintai oleh wanita. Sebelum Kang Atep hijrah mungkin ya, bisa dibilang hijrah kan, dulu dunia perdukunan. Ya, ya. Nah, saya lebih tertarik kayak gini Kang Atep.
dukun yang dimaksud Kang Atep itu tadi kan udah dibahas ya, ya. Dukun berupa tabib ya. Tabib pengobatan lah. Pengobatan. Seperti orang kesurupan gitu. Iya. Pertanyaan saya kayak gini Kang Atep, kalau misalkan, bukan misalkan ya, jadi kalau misalkan ada orang yang datang ke Kang Atep, itu contohnya saya pribadi nih, contoh saya datang ke tempat Kang Atep, saya dengan keluh atau sakit ya. Sakitnya itu contohnya panas dingin, yang simpel-simpel aja. Dikasih apa sih gitu buat saya dari Kang Atep gitu. Yang pertama saya dulu sesudah datang ke guru spiritual itu ya, malam Selasa atau malam Jumat, udah beres, lalu ada yang ngasih itu. Ada yang ngasih yang disebut buku kitab mujarobat itu ya. Kan itu tercantum segala urusan. Contohnya gini, ketika kita mengamalkan sesuatu amalan itu ya, lalu disemburkan kepada kunyit. Kunyit itu bahasa Sunda nama konengnya. Kunyit, ya, sepotong kunyit, maka dipendamlah di dalam tanah itu kan. Maka insya Allah kata amalan itu akan menjadi emas gitu kan. Saya dipelajari, langsung ditanam, besoknya dilihat, tetapnya jadi kunyit. Jadi saya makin gak percaya. Bukan berubah jadi emas gitu ya? Enggak, tetapnya kunyit, kuning gitu. Lalu yang kedua, ada pelajaran ketika orang sakit atau orang kesurupan itu kan. Di sana kan ada harus dibacakan surah Al-Fatihah kan? 7 kali ke dalam air artinya. Ke dalam air atau membaca ayat yang lain gitu. Lalu diminumkan. Pernah kejadian waktu kerja di pabrik ADTEK gitu. Tapi bukan di pabriknya. Tapi saya mah di halamannya kan banyak rumput itu. Banyak rumput. Mungkin jadi tukang kebun. Nah, tukang kebun sama teman-teman dari pabrik itu. Pernah sekitar lah 2 minggu. Jadi tukang kebun 2 minggu dulu kerja sama teman-teman. Lalu teman-teman saya kerja di itu apa itu? Selokan gitu ya. Bahasa itu buat membersihkan selokan kan banyak sampah. Pulanglah ke bedeng gitu ya. Bedeng ke tempat tidur. Tempat tidur. Mau sampai ke bedeng itu tempat tidur, lalu teman saya teh menggigil. Seperti orang Kaligata gitu ya. Bentol-bentol semua. Lalu kesurupan itu. Lalu saya ambil air, dibacakan itu surah Al-Fatihah itu. Lalu disemburkan kepada kepalanya, langsung sehat. Gitu. Pokoknya saya teh beki yakin. Sehat langsung. Kenapa sehat? Kalau sekarang mahnya itu mah ila biiznillah ya, dengan izin Allah. Tapi dulu mah kan keyakinan teh lantaran saya membaca Al-Fatihah. Berarti amalan itu. Berarti jadi karena adanya itu mungkin saya perjelas mungkin ya. Jadi temen Kang Atep itu sakit ya, dan diobatin sama Kang Atep itu sembuh lah hanya dengan air beberapa menit lah. Sakti itu ya, kisah nyata. Di zaman sekarang mungkin kebanyakan dukun itu kan ada yang dibilang dukun santet lah, ada dukun apalah gitu, saya nggak tahu. Cuman yang saya pengen tahu dari Kang Atep, apakah dulu itu belajar ilmu itu atau gimana? Belajar. Belajar. Dipelajari. Sampai ilmu apa itu namanya? Ilmu kekebalan mungkin. Kalau kekebalan mah tidak. Tidak. Berarti yang dipelajari Kang Atep itu apa aja sih di dunia perdukunan? Dunia pengobatan dan keseharian lah. Ya, contohnya ketika kita menghadapi orang yang mau menzalimi kita. Contohnya? Contohnya kita injak tanah 3 kali. Ya.
Amalannya gini, bumi bungkem, bumi bisu jagat bungkem. Itu amalannya segitu. Apa itu artinya? Ya supaya, kalau artinya supaya gini, supaya orang yang menzolimi kita itu diam. Hanya dengan itu? Hanya dengan itu. Kita teh hari ini mau dizolimi seseorang si fulan gitu ya. Iya. Nah, kita sebelum berangkat ke orang itu, kita menginjak bumi dulu 3 kali. Bumi bisu jagat bungkem gitu ya. Ya diamalkan oleh saya. Gitu. Mungkin secara garis bawah itu kalau saya berpikir dari semua pembicaraan kita, mungkin Kang Atep itu poin yang pertama itu dukun pengobatan. Yang kedua itu saya pengen tahu dan lebih jelas apakah ada unsur-unsur kesirikannya. Contoh misalkan dengan adanya bantuan jin kah atau yang lain lah, yang kayak gitu-gitu maksud saya. Oh iya ada. Ada. Jadi saya sebelum itu memanggil orang yang sudah mati, ya. Orang yang sudah mati mau mengobati dipanggil dulu. Orang yang sudah mati, udah tiada di dunia. Udah tiada, namanya dipanggil sama Kang Atep. Namanya. Seperti gini. Ya Fulan gitu ya. Ya. Atau ya Karuhun gitu ya. Ya Bi deh mau mengobati saya nih gitu. Semoga sembuh gitu ya. Iya. Semoga kau memberikan rahmat gitu ya. Kalau bahasa Sunda mah karamat gitu ya. Keramat. Berikan keramat ya. Nah, dipanggil lah. Saya bertanya bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Ya Allah, apa ini termasuk syirik atau tidak? Lalu saya merujuk kepada hadis itu ya, hadis. Hadis apa itu? Inna syirka wa tamaima wa tiwalata sirkun. Hadis apa? Hadis. Saya pernah membaca gitu, tapi riwayat dan itunya lupa lagi gitu. Tapi Rasul pernah berkata, sesungguhnya yang disebut syirik itu ya, inna syirka watiwalata, inna syirka, sungguhnya yang disebut musyrik itu jampe gitu nya. Nya jajampean. Baca-bacanya ya, gitu. Jampe. Terus jimat-jimat itu. Iya. Watiwalat inasyirka, sesungguhnya yang disebut musyrik itu watamaima ya. Tamaim teh jimat. Ya. Watiwalata syirkun. Jimat-jimat atau ruqyah. Ini maaf. Gini kalimatnya. Inaruko ya. Inaruko watamaima watiwalata sirkun, gitu kalimatnya. Sesungguhnya ruqyah ya. Kata Rasul, sesungguhnya ruqyah itu ya jampi-jampi gitu, jampi-jampi seperti saya gitu. Atau jimat-jimat gitu. Watiwalata atau pelet. Pelet kalau kata anak muda sekarang begini. Kita suka pada perempuan itu ya. Yuk kita pelet gitu kan. Sok ada kata gitunya. Iya. Nah, saya membaca hadis itu dari Rasul. Kata hadis itu terakhir sirkun. Ya saya berpikir mending hijrah aja gitu. Ternyata semua yang dilakukan oleh saya itu banyak, ya mungkin 100% musyrik. Karena ruqyah ya. Ada ruqyah yang dibolehkan gitu kan. Ada yang ruqyah yang tidak bolehkan. Berarti yang dimaksud Kang Atep ini mungkin yang saya tangkap ruqyah yang menyimpang mungkin yang menyimpang. Dengan apa ya? Dengan dukungan jin itu. Keyakinan. Kalau sekarang mah doa lah. Ruqyah gitu. itu dianggap doa. Dianggap doa itu. Nah, mungkin
sebelum saya bertanya lebih jauh, saya pengen tahu dari Kang Atep ini, eh, kalau dulu kan saya ini eh, hijrah ada sebab dan ada sebabnya lah, bisa dibilang dikatakan kayak begitu. Nah, untuk Kang Atep sebabnya apa sih bisa bisa hijrah kalau kalau orang Islam bilang itu? Sebab saya hijrah itu Iya, ya, dari dunia perdukunan ke dunia Islam gitu ke lah. ya bisa dibilang kayak Iya. gitulah. Ke dari perdukunan dari Mungkin bukan ke dunia Islam ya, mungkin kalau saya lebih ini lebih lebih mendalami ya lebih itu, kayak itu. mendalami Islam. Mendalami Iya. Islam. Ya, pertama mah gitu aja, saya bertanya kepada Allah ya. Ya. Pertama, ini apakah ya Allah, ini apakah musyrik atau tidak? Itu. Oh, berarti pertama mau hijrah. ya. Yang kedua, membaca Al-Qur'an itu surah An-Nisa itu. Ya. Allah tidak akan mengampuni dosa yang disebut musyrik. Kan saya bertanya, penasaran kan? Apa sih yang disebut musyrik itu kan? Iya. Ada pembicaraan kayak gitu dengan ya Rob mungkin ya. Ya. Nah, mungkin dari segi pertanyaan Kang Atep itu ada jawaban yang masukkah dari Allah gitu? Atau mungkin kalau saya contohkan kayak apa ya, kayak di dalam mimpi lah, kayak apalah, ya begitulah pokoknya. Gimana tuh Kang Atep? Atau dengan hati Kang Atep bahwa contohnya dunia perdukunan ini contohnya sesat, dan karena membaca Al-Qur'an dan hadis itu akhirnya hijrah. Mungkin yang saya tangkap ini ada ini Kang Atep, ada apa ya? Jadi ada tanda tanya yang bikin saya penasaran. Jadi contohnya bukan contoh. Jadi saya pengen tahu apakah ada sebabnya atau apa gitu, yang saya pengen tahu. Sebab hijrah gitu. Nah, itu. Ada. Apa itu? Bertemulah seseorang. Ya. Ya, sipulan lah ya. Sipulan guru saya. Bertemu di suatu masjid itu kan. Nah, mohon maaf nih saya potong lagi. Guru Kang Atep ini guru-guru yang dari dukun itu atau beda lagi nih? Beda lagi. Oh, beda lagi. Jadi bisa dibilang ustadz mungkin ya. Ustadz ya, itu ustadz. Iya. Ya, terus temulah sama ustadz. Sama ustadz itu pertama kali itu. Ya. Pertama kali. Nah, kata teman saya di belakang, ada sipulan. Kamulah yang ngimaman. Ngimamin? Yang ngimamin. Jangan ustadz itu, kata seseorang teh. Kata teman saya teh. Ngimamin apa ini? Ngimamin itu pertama kali teh. Ngimamin sholat kah? Sholat tarawih. Oh, sholat tarawih. Sholat tarawih. Lalu sesudah sholat tarawih, mungkin bacaan atau mungkin cara sholat saya mungkin ya. Yang ada kesalahan mungkin. Contohnya kesalahan apa? Ya, kesalahannya gini saya teh. Kan dulu mas saya meyakini ya bahwa setiap pekerjaan teh inna amalu biniat gitu ya. Nah, benar. Semua pekerjaan tuh harus ada niat. Gitu kan. Harus diucapkan gitu. Keyakinan saya harus diucapkan niat itu. Iya. Kan dulu saya seperti itu. Maka sesudah sholat itu kan. Sebelum sholat saya gini baca teh. Kan dulu mas saya pakai usoli itu ya. Maksudnya? Bacaannya. Niat mau sholat. Oh, doa niat sebelum sholat tarawih. Gitu kan. Dulu pengalaman saya gitu. Bahwa niat itu harus diucapkan gitu kan. Ya, ucapan itu mungkin nggak tahu lah, mungkin itu udah jalan Allah ya. Harus membukakan saya bahwa harus berhenti dari dunia perdukunan gitu ya. Dunia perdukunan. Mungkin karena hidayah. Itu hidayah, dari hidayah itu. Lalu saya duduk dengan ustadz itu. Kata ustadz itu, kamu jangan pakai itu. Pakai apa tuh? Jangan pakai usoli gitu ya.
kata saya teh, kata guru itu, Oh. kata Pak Ustadz itu, jangan kata usoli karena Rasul mah langsung, langsung kalimatnya gini, Rasul mah katanya kata dia ya, kata dia, tidak kuntum ila sholati gitu kan, pas bigil wudu'a, sumas takbiril kiblata pakabir. Oh, apa itu artinya? Kalau kamu mau sholat gitu kan, sempurnakanlah wudumu gitu kan kata Rasul itu, kata guru, kata Ustadz itu, sempurnakan wudumu, lalu menghadapi ke kiblat, lalu langsung takbir gitu ya. Oh, gitu. Jangan baca ini itu katanya gitu. Langsung aja takbir gitu. Hebatnya Rahman Rahim Allah ya. Saya tidak pernah melawan waktu itu. Mengiyahkan aja karena saya punya dasar gitu ya dulu di madrasah 3 bulan lah. Mempelajari 3 bulan itu bahwa gini langsung aja takbir. Kalau doa iftitah itu mau Allahumma ba'id baini dan seterusnya, atau mau wajah tuh tapi panjang katanya. Kebetulan kan Allahumma ba'id baini udah ada kan ya dari madrasah itu. Ya hijrah lah ya saya. Dari sholat itu langsung ketika mau jadi imam atau jadi makmum langsung aja takbir gitu. Jadi pertama mau hijrah itu, pertama itu. Pertama mau hijrah dari dunia perdukunan buat mendalami agama Islam. Dengan seseorang lah. Begitu. Pertama itu. Mungkin jadi mungkin kayak gini ya. Apa ya? Jadi ginilah. Kalau dulu kan di dunia perdukunan itu sempat bisa pengobatan ya pernah, saya pernah. Pernahkah dulu saya pengen lebih jelas gitu, pengen lebih jelas. Soalnya yang saya tahu dukun itu fungsinya banyak gitu. Banyak sekali. Ada dukun kekebalan, perjodohan, ada dukun perjodohan dan sebagainya. Nah, yang saya pengen tahu dulu sempat enggak gitu Kang Atep ini belajar contohnya ilmu kekebalan atau ilmu kalau apa ya di dunia gelap itu ilmu rawa rontek. Kalau mempelajari kayak gitu-gitulah. Kalau mempelajari itu mah tidak sih mah. Tidak pernah lah. Kalau mempelajari itu nanti isim-isim itu, isim yang disimpan. Jimat yang disimpan di saku itu. Pernah ada yang ngasih gitu ya. Persegi 4, pakai boeh gitu ya. Pakai boeh. Pakai boeh, dipakai boeh. Kata yang ngasih, ini simpan nih. Apa ini teh? Ini teh pemberian dari Prabu Siliwangi, kata dia ya. Aduh, kata saya lagi dulu ya, lagi mendalami itu perdukunan. Saya meyakini nih dari Prabu Siliwangi kan hebat gitu ya. Simpanlah di dalam itu dompet. Dalam dompet ya. Tapi kan dulu mah keyakinannya dompet itu kan tidak boleh dibawa ke kamar mandi gitu kan. Nanti kalau bahasa itu mah hilang hodamnya. Kesaktiannya. Lalu dibawalah itu jimat itu kan. Jimat kepada seorang, kesimpulan ya yang saya dianggap sakti lah dia itu ya, kesimpulan itu. Bahwa lalu dia dites. Ditesnya dengan cara apa itu? Dengan cara ilmu dia mungkin. Cuman dipegang aja gini. Dipegang aja. Sampai dia mau nanti kalau dibilang bahasa Indonesianya ngajengkang apa itu? Mental. Mental. Mau mental ke belakang itu. Wah, ini mah cenah hebat sekali. Atau saya teh yakin. Tapi ketika saya hijrah, dibuanglah pusaka itu Kang Atep. Yang pertama yang dari Prabu Siliwangi itu dibuangnya di Dago itu. Di Dago. Yang kedua dapat lagi dari orang Cimahi. Sebelum dilanjut ini Kang Atep,
saya jadi penasaran. Pusaka yang dimiliki waktu itu pusaka apa aja sih? Yang pertama batu ali gitu ya. Iya. Yang kedua itu awi buta itu. Oh, tadi udah diceritain ya? Belum kronologis awi buta mah. Oh, belum. Awi buta mah sampai gini saya mah. Nah, gimana tuh? Ada yang nawarin 100 juta gitu kan? Oh, Kang, punya barang ini? Kebetulan saya punya. Ada yang ngasih dari guru saya. Iya. Kuningnya seginilah. Mungkin 3 senti lah. Iya. Yakin ini awi buta ya. Saya beli ya 100 juta. Iya. Tapi dites dulu ke Jatinangor itu. Bawa sama ayah saya, sama paman saya itu ke Jatinangor. Saya mah diam di rumah dan masih remaja lah ya, nggak ikut. Ditesnya gini, air mendidih. Kalau air ini jadi dingin, dengan pelantaran awi buta itu, ini awi buta sakti gitu. Oh, jadi kita masak air lalu dimasukin, awi butanya itu dimasukin, masuk ke sana. Kalau air jadi dingin gitu kan, jadi 100 juta gitu. Oh. Dan akhirnya gimana tuh? Ternyata akhirnya awi itu dilem. Dilem. Saya ditipu gitu. Oh. Bekas lem. Ya pecah kan lem. Nggak jadi. Pulang. Oh. Lalu datang di pusaka di lem ya? Ya awi kan gitu. Ujung ke ujungnya terbalik, jadi disebut awi buta gitu. Iya, kan. Cuman itu mah kan palsu. Oh. Kalau yang aslinya itu? Yang asli mah tidak akan pecah. Enggak, maksud saya kayak gini. Jadi kan yang dibilang pusaka, nah, anggap apa ya? Itu yang tadi dibilang awi buta. Ya, awi buta. Nah, yang saya maksud awi buta di situ berarti yang palsu, yang palsu yang dimiliki saya mah. Nah, pusaka yang asli awi buta itu kalau bahasa kita kodamnya apa itu? Atau misalkan contohnya buat penolak bala, itu buat penyembuhan atau apa gitu. Penyembuhan, tolak bala, atau bisa dibilang nantinya bisa kesuksesan. Oh. Kalau pegang awi buta itu. Oh, gitu. Yang kedua yang dikasih oleh orang Cimahi itu berbentuk candi gitu. Apa tuh? Candi. Bahkan saya pusaka Kang Atep. Ya, candi sama orang tua saya punya candi dan itu apa? Seperti harmis. Oh. Harmis yang ada di laut tapi besar segini. Oh, kayak kerang mungkin ya. Kan saya dulu sakit-sakitannya. Kalau mau sembuh ini beli, tapi kalau sesaji itu ya. Yeah. Sesaji ya sebanyak mungkin lah. Dulu kan ada buah pir harus ada gitu ya. Yeah. Kalau rokok sempurna diadakan lah sama saya semua. Tapi ini harus ditanam katanya. Oh. Tanam di dalam tanah sedalam 1,5 meter lah. Oh. 1,5 meter. Lalu malam Selasa Jumat gitu ya. Yeah. Dipanggillah itu hodam itu. Oh. Saya di atas itu berhala ya kalau sekarang di atas berhala itu. Di atas berhala. Berhala itu nyajimat itu setiap Selasa Jumat harus mengadakan sesaji itu. Sesajen, ngasih. Itu berarti syaratnya ya? Syaratnya. Sampai dulu kalau tidak lupa mah menjual tanah itu. Hah? Sampai jual tanah? 20 tumbak itu untuk itu teh. Untuk apa tuh? Untuk beli itu jimat itu. Hah? Itu dibeli itu teh. Oh, dibeli? Dibeli. Bukan dikasih? Bukan dibeli. Harus ada syaratnya dibeli. Oh. Dulu teh 1.200.000 saya mah kalau nggak lupa mah itu. Dulu tahun berapa itu? Tahun kurang lebih 2000-an lah. 2000 ke bawah lah, 2000 ke bawah. Sekitar umur saya 17 atau 20 tahun lah dulu teh. Sampai jual tanah ya? Sampai saya. Orang tua saya. Berarti orang tua sakti saya, ini. Orang tua saya. Nah, ketika saya hijrah, ya, digali lah itu. Jimat itu digali. Maksudnya digali gimana? Buat bikin batu ali kan.
Jadi sebelum hijrah itu dibuang dulu atau gimana dulu? Disimpan dulu di si seseorang. Disimpan dulu di seseorang. Ketika Terus booming ada batu ali itu ada harganya kan dulu. ya. Ada sempat nih. Kalau yang dimaksud Kang Atep itu pusaka apa itu? Yang batu akikah atau apakah gitu? Mau dibikin batu akik. Apa itu? Jadi gini, contohnya mungkin bukan pusaka ya. Kalau dibilang saya mungkin bambu tapi dibikin batu akik kayak gitu atau gimana maksudnya? Ya, seperti itu kan candi. Oh, Candi kan candi. batu lalu digergaji. Oh. Bikin batu akik Oh, gitu. Candinya berarti yang mau dihancurkan oleh dibikin. saya sesudah hijrah. Lalu pelajaran dari dulu gitu ya. Dari dulu kalau kamu mau mengalihkan ini, mengalihkan itu, barang ini, barang itu, kamu jangan merempak larangan gitu ya. Maksudnya barang apa nih, Kang Atep? Seperti ingon-ingon gitu. Apa tuh ingon-ingon? Kalau bahasa Indonesia mah satu hewan gitu lah. Oh, seperti hewan. Kambing gitu kan. Oh. Seperti barang apa saja yang dimiliki oleh kita, ya, jangan dialihkan hari itu gitu. Contohnya hari Rabu. Ya. Karena kalau hari Rabu itu waktu kala kalau gitunya. Kala itu. Kala itu yang suka memberi balai gitulah. Oh, iya. Seperti gini, kita punya kambing. Ya. Dialihkan hari Rabu gitu. Ya. Kalau dialihkan hari Rabu, waktu kala itu ada di tempat itu, maka akan mati katanya. Oh. Akan mati. Ya diyakini oleh saya. Diyakini. Lalu saya bertanya, apa sih kala itu? Ya. Kan ketika bertanya apa kala, kan jawabnya seseorang, jangan bertanya, ikuti aja tatali karuhun gitu kayaknya. Ikuti aja lah. Ya. Saya terus melihat. Ternyata ketika saya membaca di dalam parasit akidah itu kan, ada itu yang disebut kala itu. Ternyata kisah diambil dari cerita wayang. Kala itu diambil dari cerita wayang. Oh. Ada dalam cerita wayang itu ada yang disebut Batara Kala itu kan. Oh, Batara Kala teh yang mendiami surga Maniloka itu dalam wayang itu kan ada. Oh, iya. Lalu Batara Kala itu Batara Guru lah gitu ya. Kencing ke dunia gitu kan, dia kencing ke dunia. Lalu jalilah buta besar gitu. Kata saya teh bertanya, jadi kecap kala itu dari cerita wayang. Lalu diyakini bahwa kala itu sosok buta besar gitu ya. Makhluk gitu, makhluk buta besar. Kalau kita mengalihkan apapun, maka dimakanlah oleh buta itu gitu. Dari sini kata saya teh asalnya kala deh gitu. Jadi saya berkeyakin itu musyrik kata saya. Jadi yang dimaksud kala itu mungkin kalau di bahasa kita mungkin genderuwo mungkin buta besar, gitu. Buta besar. Jadi syaratnya kalau mindahin satu hewan akan mati. Kalau kala itu ada di tempat itu. Contohnya hari Rabu lah. Hari kala pindah hari Rabu gitu ya. Diam hari Rabu, lalu kita mindahin barang. Apa kita yang sakit atau itu hewan itu yang sakit? Gitu. Atau bisa mati. Itu tahu kalanya itu di hari apa atau di hari apa itu dari mana itu? Dari katalah dari orang tua yang dulu. Sesepuh dulu. Jadi mungkin apa ya itu? Bisa dibilang turunan mungkin ya. Ya gitu, turunan. Ya. Gitu. Turunan. Nah, menarik nih pembahasan sama Kang Atep. Apa ya? Saya dapat ilmu yang luar biasa. Ternyata
dukun itu yang saya tangkap dari omongan Kang Atep, kebanyakan orang mungkin ya dengan kemungkinan dukun itu hanya ya saya nggak tahu gitu, pembual atau apa, berbohongkah atau apa gitu. Dari obrolan tadi ternyata menjelaskan bahwa yang dimaksud dukun dan dialami oleh Kang Atep itu dukun pengobatan sama dukun apa satu lagi itu? Pengobatan aja. Dukun pengobatan, berarti dukun pengobatan. Nah, setelah hijrah, alhamdulillahnya mungkin lebih mendalami ya, lebih mendalami, bukan syarat ya, apa yang saya bilang itu mendalami konteks peribadahan, dengan konteks peribadahan. Mungkin dari perjalanan Kang Atep, dari dunia perdukunan, dan sekarang banyak dibilang oleh masyarakat tokoh dalam tanda petik ustadz. Dari kisah Kang Atep sampai sekarang hijrah, poin pentingnya apakah dukun itu nyata atau apa, saya kan nggak tahu gitu. Jadi mohon Kang Atep memberikan edukasinya buat kita semua yang lagi nonton. Kalau untuk motivasi khusus dari pribadi ya, atau teman-teman yang melihat saya gitu ya, kalau bisa mah jangan terjunlah ke dunia seperti saya gitu ya, korban tenaga gitu kan, korban harta, korban perasaan gitu kan. Tapi yang dirasakan oleh saya mah hanya menghayal, seperti hayalan gitu. Jadi bayang-bayang gitu, oh seperti ini, seperti kita gini, contoh ya, kita pergi suatu malam, taruh malam Jumat, lalu kita punya keyakinan, ketakutan atau keyakinannya, bahwa kalau malam Jumat banyak roh-roh itunya, makhluk-makhluk halus yang keluar. Lalu di suatu tempat ada semacam pohon pisang yang sudah kering gitu kan, lalu datanglah angin, kan berkibar-kibar gitu kan, kan hayalan saya, oh juri, gitu. hantu ya, seperti gitulah yang dirasakan oleh saya gitu, yang dirasakan oleh saya. Berarti itu mah halusinasi ketakutan kita sendiri mungkin ya? Ketakutan kita sendiri. Dan itu apalah, seperti hayalan itu energi kotor gitu lah, yang ditimbulkan oleh makhluk itu, kita meyakini. Jadi kita yakin gitu. Meyakini. Sehingga ke teman-teman kalau bisa mah jangan terjun ke dunia seperti saya gitu ya. Sebab kita apapun yang terjadi gitu ya, mau terjadi itu kebahagiaan ya, atau kesusahan, atau buruk atau baik itu yang terjadi kepada kita gitu ya, kalau melihat, mengkaji Al-Quran gitu kan, dalam Quran surah ke-64 gitu kan ya, itu disebutkan oleh Allah, saya lupa ayatnya, mungkin dari ayat 15 lah ya gitu kan, ma'asoba min musibatin gitu kan, illa biiznillah gitu kan, At-Taghabun lah itu, surah At-Taghabun. Saya melihat ayat itu kan, kembali ke diri saya, apa yang terjadi baik atau buruknya terjadi kepada diri saya khususnya ya. Surah Allah, kata Allah itu bilang kan, ma asyoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada yang terjadi kepada kalian gitu ya, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah gitu kan. Dengan izin Allah. Ternyata kalau dilihat dari akar kata itu, kata guru saya itu, yang disebut asoba itu ya, musibah itu dari asoba yusibu, isobatan gitu kan. Jadi apa saja yang terjadi, takdir. Seperti takdir. Kita ini duduk di sini,
ila biiznillah gitu, seperti itulah. Takdir kita Allah, atas izin Allah itu. Kita di sini, contohnya saya bicara di sini, ditanya sama antum ya. Saya itu tidak lepas dari illa biiznillah. Udah di skenario oleh Allah. Kalau bahasa hadis Al-Quran mah 50.000 tahun sebelum kita diciptakan bumi dan langit, 50.000 tahun itu takdir kita itu udah dicatat oleh Allah. Jadi kita duduk di sini teh udah dicatat illa biiznillah. Baiknya atau buruknya tentang diri kita, keluarga kita ya, saudara kita, illa biiznillah itu dengan izin Allah. Tapi Allah menyebutkan lagi dalam ayat berikutnya, wa man yu'min billah gitu kan. Barang siapa kamu iman kepada takdir Allah itu, baik atau buruknya, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Jadi dikaji oleh saya, ternyata hidayah itu tidak datang dengan sendirinya. Berarti harus dijemput. Menjemput hidayah. Menjemput itu harus dijemput, bukan ditunggu. Kan ada yang orang bilang, maaf ya Kang ya, saya mah belum sholat, belum ke masjid gitu kan, belum dapat hidayah, tapi dia diam saja di rumah. Gitu. Allah tidak akan memberi hidayah segampang itu gitu. Tapi harus memerlukan perjuangan, waktu, tenaga, harta gitu kan. Jadi kesimpulannya mungkin jangan, kalau kita ada masalah, kalau kita contohnya misalkan kekurangan materi atau ekonomi, atau misalkan kita ada keluh kesah dengan sakit atau dengan hal-hal yang buruk gitu. Jadi yang saya tangkap itu jangan pergi ke dukun. Ke dukun. Apalagi ke saya lagi karena sekarang mah tidak diterima. Karena udah hijrah. Kecuali minta doa gitu ya. Contohnya gini, Tum, doain lih anak saya. Doain gimana? Ya supaya soleh. Ada kan rujukannya dari Rasul. Seperti contohnya gini, Allahumma ij'alhu waladan sholihan. Sebenarnya jadikanlah anak saya atau anak kamu jadi anak yang soleh. Iya, benar. Seperti Robi habli minas sholihin, pelajaran dari Nabi Ibrahim, dan banyak lagi lah doa yang lain. Boleh dipanjangkan? Boleh, silakan. Boleh. Kembali lagi ke menuju yang tadi ya, bahwa setiap apapun yang terjadi kepada diri kita itu tidak lepas dari skenario Allah. Udah di skenario gitu. Semua yang terjadi tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Contoh kita gini, ambil contoh, jangan kita melenceng dari aturan Allah ya. Contoh ambil dari Al-Quran ya. Dari Al-Quran. Contohnya mau ngambil surah apa? Contoh surah Al-Ankabut. Contoh surah Al-Ankabut ayat kedua kan. Ya ayyuhalladzina amanu. Maaf. Jadi lupa lagi ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu ammana wa hum la yuftanun, gitu kan kata Allah. Apakah kalian menyangka, kata Allah. Allah itu bertanya kepada kita, tapi pertanyaan itu bukan memerlukan jawaban. Tapi memerlukan kepastian dan amal perbuatan gitu. Ahasiban nasu ayyutraku, apakah kalian menyangka akan didiamkan oleh aku gitu loh, kata Allah teh. Kalau bahasa Sunda mah nah anjeun teh dek diantep wae kitu wae gitu kan. Ayyakulu, lalu kalian berkata amana, kalian mengaku iman gitu kan. La yuftanun, sementara kalian belum diuji oleh Allah. Gitu kan, dipanjangkan oleh saya gitu, seperti itu. Ternyata yang disebut la yuftanun di sini mah Allah memberikan ujian, musibah atau cobaan itunya untuk menguji kualitas iman itu mah. Sejauh mana sih imannya seseorang si fulan teh. Contoh ngambil dari pelajaran Nabi Ayub alaihissalam ya.
Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit bertahun-tahun gitu kan lamanya. Ya. Bukan disebabkan dari kedoliman Nabi Ayub sendiri, tapi itu mah Allah mau menguji kualitas iman Nabi Ayub gitu kan. Oh. Yang kedua diambil dari kisah Nabi Musa ya. Iya. Kata Allah, lemparkanlah ke sungai gitu ya. Tenggelamkanlah ke sungai gitu. Kalau anakmu mau selamat. Ya. Bukan lantaran ibunya Nabi Musa itu berbuat zalim kepada Allah. Tapi yang pertama, uji kualitas sejauh mana sih iman ibu Nabi Musa itu kepada Allah. Allah memberikan musibah gitu kan. Ya. Memberikan ujian. Yang pertama, menguji kualitas iman. Yajidu wa yankusu gitu kan. Ya. Apakah mau naik apa turun dengan ujian itu. Iya. Yang kedua, ternyata musibah yang diterima oleh kita itu dengan tangan kita sendiri. Atau perbuatan kita sendiri. Ya. Kita ngambil tema kisah dari Nabi Adam. Iya. Kenapa sih Nabi Adam lagi nikmat-nikmatnya gitu kan? Di surganya Allah. Gitu ya. Nikmat. Lalu Allah berkata, ya Adam muskun gitu kan. Anta wa zauzukal jannah. Jannata gitu kan. Fakula minha rogodan hai susituma gitu kan. Wahai Adam, surah Allah. Diamlah uskun, diamlah di surga. Dan makanlah sesuai apa yang kamu suka. Dibayangkan oleh saya betapa nikmatnya semua gratis, bayangkan. Tuh, cuma kan gratis, tidak beli. Sedangkan kita kalau nggak beli, semua dibeli kan? Oh, maksud Kang Atep apa ya? Yang tadi dibilang mungkin dari segi yang kita mau bedanya di surga sama bedanya di dunia. Kan gratis semua. Iya. Di surga diamlah uskun gitu kan. Diamlah di surga. Siapa yang tidak bahagia, semua yang kita suka boleh makan. Lalu kita disediakan seorang bidadari surga yang disebut Siti Hawa gitu kan. Iya. Cuman sedikit kata Allah. Wala taqrabu hadihi syajarata fatakuna minal zalimin gitu kan. Iya. Dan engkau jangan mendekati sebuah pohon. Kalau mendekati engkau termasuk orang yang zalim gitu kan. Iya. Kan itu mah apa yang dihukumkan diberikan kepada Nabi Adam gitu kan. Iya. Dengan kezaliman. Artinya kita diberikan musibah itu seperti Nabi Adam karena kezalimannya, gitu kan? Iya. Tidak taat kepada Allah. Iya. Ya. Lalu diusirlah, fakhruz minha, gitu kan? Iya. Keluarlah dari surga, gitu. Keluar dari surga. Lalu kan Nabi Adam sampai ke turunlah surah Al-Balad. La uksimu bihadal balad wa antahilum bihadal balad wa walidi wa mawalad. Iya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya aku menciptakan manusia teh dalam keadaan susah payah gitu ya. Keadaan ripuh. Sengsara. Itu untuk khitabnya kepada Nabi Adam itu, surah itu dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau saya baca gitu. Ternyata yang pertama menguji kualitas iman, musibah itu. Yang kedua disebabkan dengan perbuatan kita. Musibah itu. Contohnya Nabi Adam, satu. Yang kedua Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus jadi sengsara gitu kan? Yeah. Ya. Dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-87 kan. Pada Nun sing ingat kisah Junun, Nabi Yunus. Ya. Idzahaba mughadiban fadona an yakdiru alaihi ahad an yakdiru alaihi. Panada an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yeah. Tetap konteks nama ketika kita menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain, maka timbullah kesengsaraan itu. Ya, Nabi Yunus kena. Ingatlah kisah Junun. Nabi Yunus itu. Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah gitu. Padona dia menyangka kan? Padona dia menyangka an yakdiru alaihi, menyangka Nabi Yunus teh mal dihukum lah kira-kira gitu.
sepele lah meninggalkan umat gitu kan. Meninggal umat. Kan kata Allah sebelum turun itu kan, ya Yunus, tunggulah 40 hari 40 malam. Kalau 40 hari 40 malam umat kamu belum tobat, baru tinggalkan gitu kan. Baru 37 hari dalam sejarah gitu. Kalau tidak salah, Nabi Yunus meninggalkan dalam keadaan marah. Satu yang jadi pelajaran oleh kita, ketika menyelesaikan masalah dengan keadaan marah, tidak akan beres. Yang kedua, lari dari jihad di jalan Allah, apa? Berdakwah. Kalau kata itu mah bosan lah. Bosan berdakwah, meninggalkan umatnya, lalu bertemulah dengan sebuah perahu gitu kan, naiklah ke perahu itu, lalu olenglah itu perahu itu, lalu diundi lah, yang keluar Nabi Yunus itu kan. Yunus lagi, lalu Nabi Yunus udahlah mengambil kesimpulan, udah loncat aja ke laut. Ya gitu kan. Siapa yang nggak sengsara loncat ke laut. Di laut kan banyak binatang buas. Lalu datanglah Allah mengirimkan nanti sosok makhluk yang disebut ikan gitu kan. Ikan yang besar ya dimakanlah. Nabi Yunus tidak dikeluarkan oleh Allah sebelum bertobat. Panjang banget ya ceritanya ya. Sedikit terakhir ya. Terakhir gini. Sebelum mengaku kesalahannya belum dikeluarkan oleh Allah. Tapi kan kita membayangkan apa sih makanan di dalam perut ikan itu kan? Iya, perut ikan. Kan itu mah goib lah urusan Allah. Tidak dikeluarkan. Baru Nabi Yunus bertobat. Apa bertobat Nabi Yunus? Panada berdoalah kepada Allah. Yang pertama berdoa kepada Allah. An la ilaha illa anta. Tidak ada sembahan. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah gitu kan? Ini kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya diriku itu orang yang zalim. Nah, sumber kesengsaraan atau kesusahan yang ditimbulkan kepada diri kita yang kedua, ditimbulkan dari perbuatan kita sendiri. Termasuk itu bisa diambil ibroh atau pelajaran yang berharga. Allah itu tidak akan memberikan suatu musibah ya, sesuatu kesengsaraan tiba-tiba, tapi ada sebab dan akibatnya. Yang pertama terakhir menguji kualitas iman, kita diuji seperti Nabi Ibrahim, mau menyembelih anaknya, diuji kesabaran dan keimanan. Yang kedua, datangnya musibah atau kesengsaraan atau apapun yang terjadi kepada kita itu mutlak kembali dari diri kita sendiri. Kalau mengambil pelajaran dari Al-Quran gitu. Apabila ada kata-kata atau cerita kesalahan sedikit demi sedikit, itu mutlak dari kesalahan saya. Kalau ada cerita yang baik, kisah-kisah yang baik dari ucapan saya, itu mutlak datang dari Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita atau takdir kita yang sekarang, mudah-mudahan awal kehidupan yang lebih baik. Amin. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kita saling mendoakan, bukan doa untuk diri sendiri, juga mendoakan untuk orang lain. Ya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisyalihin waj'ali lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im wala tuhzini yauma yub'asun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Banyak banget ilmu yang saya tangkap dari cerita kali ini. Dari awal dunia perdukunan, terus yang kedua hijrahnya Kang Atep, dan yang ketiga poin-poin penting menurut saya buat kehidupan kita mungkin ya. Mungkin Kang Atep buat pemirsa dengan ringkas mungkin ya, ringkasnya jadi kalau misalkan kita ada masalah apapun, baik itu rumah tangga, ekonomi dan lain sebagainya,
jangan pergi ke dukun atau ke saya atau ke Kang Atep. Jadi pergilah kepada Allah. Yang pertama itu pergi dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari cerita saya sama Kang Atep. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.